Dwi Cahyo dan teman saya ada Mas Ilham Lailnafar. Nah, kami berdua ini hari ini sedang ada tugas untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. betul. Nah, kita dari mana, Mas? Dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Baik. Untuk Nah, prodinya program studi pendidikan guru sekolah dasar. untuk memenuhi tugas perkuliahan ini kami mengambil tema hukum itu mutlak dari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Teman-teman, apa kalian tahu sebelumnya apa itu hukum? ya. Baik, ini di sebelumnya kita itu akan membahas tentang hukum. Sangat menarik sekali ya Mas Ilham ya Ya, sebetulnya, karena kan mahasiswa untuk saat ini itu masih menjadi perdebatan umum dari masyarakat. Sangat hangat sekali. Banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia, terkhusus biasanya penegakan hukum di Indonesia itu sebetulnya masih belum Mas Ilham Tertangani dengan baik. Nah, maka dari itu kami ingin menjelaskan kepada teman-teman semua di sini apa sih yang dinamakan hukum yang mutlak itu dan seperti apa. Oke, monggo Mas Ilham coba jelaskan dulu hukum yang mutlak itu gimana dan sumbernya seperti apa, Mas? Yang saya ambil itu contoh itu hukum yang menurut pemaparan saya itu hukum di Indonesia tersendiri adalah negara hukum. Artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Oke. Baik, untuk hukum itu mungkin pengertiannya seperti itu. Dan hukum itu dilandasi dengan Undang-Undang 1945. Ya, sebetulnya sih untuk hukum sendiri itu ada sumber yuridisnya juga. Kenapa hukum Indonesia itu diberlakukan? Teman-teman perlu ketahui ini, kenapa seperti ini. Tujuan untuk hukum di Indonesia sendiri itu sudah termaktub di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Di situ sudah disebutkan bahwa tujuan hukum sendiri itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang pertama. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemudian, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun peraturan dalam hukum, yaitu meliputi yang pertama hukum privat. Hukum privat yang mengatur hubungan antara manusia yang menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya, masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian harta waris. Itu hukum privat. Seterusnya yang kedua itu ada hukum publik. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya masalah perampokan, pencurian, dan pembunuhan, penganiayaan dan tindak kriminal lainnya. Perlu teman-teman ketahui juga, hukum itu bakalan berjalan dengan baik ketika ada lembaga yang menegakkan hukum itu sendiri. Jadi penegak hukum itu harus tahu persis bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia sendiri. Seperti ada penegak hukum di Indonesia, contoh satu ada kepolisian. Nah, tugas kepolisian di sini itu sebagai penyidik karena dia memiliki wewenang. Kemudian ada kejaksaan. Nah, lembaga pemerintahan yang ini melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kemudian yang terakhir ada hakim.
di mana hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Nah, coba kita tarik kasus Mas Ilham yang ada di Indonesia itu seperti apa dan contohnya. Kita anggap saja misal kepolisian, Iya, kan? bisa Mas. Misal masyarakatnya kan kita perlu kasih wawasan nih, Ya. kenapa Persepsi. polisi itu, bagaimana anggapan masyarakat untuk memandang kepolisian itu sebagai penegak hukum yang adil. Terkadang banyak beberapa masyarakat yang memandang seperti ini. Ketika nih contoh, aku atau Mas Ilham lagi berangkat ngampus, Ya. di jalan kita ketemu polisi, kita udah dari jauh merasa wah Was was-was kan ya. Sebetulnya kita nggak boleh seperti itu. Karena apa? Polisi itu seharusnya memberikan ketenangan, kenyamanan dalam kita berkendara. Ya. Jangan menganggap polisi itu sebagai momok masyarakat. Ya. Seperti itu. Kemudian Terus kasus yang baru-baru ini Mas, itu mungkin oh aku tahu Mas, yang itu ya, yang ada kasus dari adalah oknum satu dua dari ya, mungkin dia punya power Mas, kasus pencabulan itu ya. ya betul Mas, itu sangat viral sekali. Sebetulnya ya, hukum yang adil itu tidak memandang Ya. orang-orang yang memiliki power seperti itu Mas. Masyarakat juga perlu tahu ketika teman-teman nih menemukan kasus seperti ini lagi, Segera dilaporkan ke pihak yang berwajib Jadi, atau berwenang. teman-teman nggak perlu takut karena hukum itu memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Karena apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Tadi sudah dijelaskan pertama. Jadi kalian teman-teman jika menemukan kejanggalan permasalahan mengenai hukum, jangan segan-segan untuk mengadukan ke pihak yang berwenang. Contoh kepolisian, itu yang kalian wajib laporkan. Jangan ambil tindakan sendiri walau itu sepele, namun kita tuh memiliki hukum dan itu bisa jadi pidana kalau kita melakukannya sendiri tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang. Ya. Mungkin segitu saja Mas pemaparan dan Sebetulnya sih masih banyak lagi teman-teman yang mau kita sampaikan, tetapi emang materinya emang cukup singkat dari kita. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih karena sudah menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.